Bismil Abi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan menunjukkan sebuah menarik yang harus dipikirkan oleh para polemikus muslim dan juga para mualaf, supaya tidak terlalu sibuk mengurusi Alkitab orang lain atau kekristenan atau yang berhubungan dengan kekristenan, atau mencari-cari nubuatan sang nabimu di Alkitab. Artinya kalian harus lebih sibuk memastikan apa yang Anda imani dengan berbagai macam literatur, penggalian, pencarian, supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada banyak orang. Kita ke informasi pertama, saudara. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan kebijakan yang diambil Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Hal ini merespons serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Menurut Abbas, satu-satunya perwakilan sah bagi rakyatnya adalah Organisasi Pembebasan Palestina. Presiden menegaskan pembunuhan terhadap warga sipil di kedua pihak tidak dapat diterima. Ia pun meminta agar warga sipil yang ditahan selama perang segera dibebaskan. Sebagai informasi, Hamas merupakan kelompok militan Palestina yang menguasai jalur Gaza. Kelompok ini bersumpah akan menghancurkan Israel dan ingin menggantinya dengan negara Islam. Hamas telah beberapa kali perang melawan Israel sejak pasukan Zionis mengambil alih kekuasaan di Gaza pada tahun 2007. Mereka menembakkan ribuan roket ke Israel dan melakukan serangan mematikan lainnya. Tindakan ini membuat sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa menyebut Hamas sebagai kelompok teroris. Adapun Hamas diperkuat dengan sayap militer bernama Brigade Al-Hassam. Mereka mendapat dukungan pelatihan, dana, dan senjata dari Iran. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. شالوم شالوم لכל ירך בכל מקום. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. شالوم شالوم لכל ירך בכל מקום. سلامك فائق العقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا. سلام شالوم انكس شالوم مفرح شالوم نسقف מכל בינה מול חרפות אוהב עצה ושלומך כמו נער. سلام سلام
דרכך, להשיב אותנו למלא את ליבנו בשלומך. Informasinya sangat mengagetkan saya. Ya, ini dia. Ini ya, Presiden Palestina itu kutuk serangan Hamas ke Israel. Tidak mewakili rakyat Palestina. Kejang-kejang nggak loh ini. Makanya benar tadi ya, di podcast dari Deddy Corbuzier mengatakan, kalau Palestina dibiarkan merdeka, maka yang terjadi adalah Palestina akan tetap konflik. Karena konfliknya bukan lagi dengan Israel, tapi konfliknya antara Hamas dan pemerintah sah Palestina, atau antara Hamas dan Fatah. Ini jelas kawan-kawan. Kalaupun mereka tidak konflik lagi dengan Israel, kalaupun seluruh dunia sudah mengaku bahwa Palestina merdeka, maka yang akan terjadi adalah kelompok Hamas dengan Fatah, pemerintah sah Palestina, pasti akan konflik. Ini seperti halnya Afghanistan. Pemerintah Afghanistan yang sah ya diperangi oleh Taliban, dan saat ini Talibanlah yang berkuasa di Afghanistan. Dan kemungkinan besar nanti ketika kubu ya pemerintah sah Afghanistan yang telah digulingkan punya kekuatan baru, maka mereka akan menggulingkan lagi Taliban. Jadi negara Islam itu kerjanya itu aja, perang, perang, dan perang antara mereka sendiri. Makanya saya setuju podcast Deddy Sekretari bahwa kalau Palestina dibiarkan merdeka, maka jelas konflik tidak akan berakhir. Karena konflik antara Hamas dan Palestina akan muncul lagi. Dan ini tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Perhatikan, Presiden Palestina kutuk serangan Hamas ke Israel. Dan dia mengatakan tidak mewakili rakyat Palestina. Ini baru dimuat kawan-kawan. Baru dimuat 16 Oktober 2023. Ya, ini pikiran aceh.com. Pejuang Hamas melancarkan serangan mendadak dan mematikan ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Jadi ini sudah 1 minggu lah ya. Selain melakukan infiltrasi ke wilayah Israel, pejuang Hamas juga menembakkan 5.000 roket ke Israel. Merespon ya serangan Hamas tersebut, Amerika Serikat beserta sekutunya mengecam dan mengutuk keras tindakan Hamas tersebut. Usai Amerika Serikat beserta sekutunya mengutuk serangan itu, kini giliran Presiden Otoritas Palestina Muhammad Abbas dengan tegas mengecam serangan pejuang Hamas ke Israel. Ini jelas kawan-kawan, ya. Kalau Presiden Palestina aja sudah mengecam Hamas, lalu Anda siapa? Tolong yang mau mendukung teroris Hamas. Anda siapa? Siapa Anda yang begitu bangga dan mengatakan ya dengan ketololan dan ketulusannya mengatakan saya bangga dengan Hamas yang berhasil menyerang Israel? Ini kan sudah jelas-jelas sebuah tindakan bodoh dilakukan oleh Hamas. Di saat Presiden Otoritas Palestina menginginkan perdamaian dengan Israel, ya supaya menemukan solusi yang terbaik, karena kalau mereka mau serang Israel mustahil mereka menang. Makanya mereka harus cari jalan damai. Ketika pemerintah sah menginginkan jalan damai, Hamas tiba-tiba melakukan tindakan di luar kontrol atau di luar otoritas pemerintah yang sah. Ini sudah jelas melanggar aturan, dan anehnya kok bisa manusia-manusia goblok di Konoha ini, ya, manusia-manusia tolol di Konoha ini tetap mendukung ya Hamas. Kawan-kawan ya. Makanya ini bukan perang Palestina dan Israel, ini perang teroris Hamas dengan Palestina. Ini yang benar, ya. Ini kawan Muhammad Abbas mengatakan tindakan kelompok tersebut tidak mewakili rakyat Palestina. Anda mau apa lagi? Anda kejang-kejang nggak ini? Ya. Lalu kebijakan dan tindakan Hamas tidak mewakili rakyat Palestina, dan kebijakan, program, dan keputusan organisasi pembebasan Palestina lah yang mewakili rakyat Palestina sebagai perwakilan mereka yang sah dan satu-satunya, kata Abbas saat berbicara melalui telepon dengan Venezuela Presiden Nicolas Maduro ya pada hari Minggu. Kantor pers resmi Palestina WAFA melaporkan, dikutip sindonews.com. Muhammad Abbas menyerukan ya di akhirnya korban sipil, pembebasan tahanan, dan penolakan kekerasan menurut WAFA ya. Dalam pengadilan tersebut, Abbas juga menekankan kebutuhan mendesak bagi Israel untuk menghentikan agresinya di Gaza dan segera melindungi warga sipil Gaza dengan membuka koridor kemanusiaan untuk menyediakan pasokan medis, air, listrik, dan bahan bakar warga Gaza, lapor WAFA. Kan Israel sudah membuat surat selebaran ya, supaya penduduk Gaza segera meninggalkan Gaza dan biarkanlah Hamas bertempur dengan Israel. Rupanya Hamas kejang-kejang ketakutan meminta supaya masyarakat jangan meninggalkan ya Gaza.
Abbas mengatakan mengusir warga Palestina dari Gaza akan menjadi bencana kedua bagi rakyat Palestina. Tambah AFA, pernyataan Hamas itu berubah haluan. Padahal pada awal konflik pekan lalu, Abbas menyatakan rakyat Palestina berhak membela diri. Perubahan haluan itu diduga karena tekanan Amerika Serikat dan negara Arab lainnya yang tidak setuju dengan perang yang dilakukan Hamas. Saat ini Israel sedang berperang dengan Hamas. Ingat, Israel berperang lawan teroris Hamas, bukan lawan Palestina. Makanya pemerintah Palestina yang sah tidak ikut campur dalam peperangan ini. Kelompok Palestina yang menguasai Gaza dan meluncurkan serangan teror yang menghancurkan di Israel awal bulan ini. Ya. Abbas adalah pemimpin otoritas Palestina, sebuah badan pemerintah dengan pemerintahan mandiri terbatas di tepi barat. Organisasi ini didirikan berdasarkan perjanjian Oslo tahun 1993, sebuah fakta perdamaian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang menjadikan PLO menghentikan perlawanan bersenjata terhadap Israel dengan janji-janji negara Palestina merdeka. Hamas yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Uni Eropa, dan negara-negara lain menampilkan dirinya sebagai alternatif bagi otoritas Palestina yang telah mengakui Israel dan telah terlibat dalam berbagai inisiatif perdamaian yang gagal dengannya. Jadi semua ini kawan-kawan, kemarahan Presiden Palestina kepada Hamas ini sangat luar biasa, ya, karena menghancurkan segala rencana mulia mereka. Ingin supaya Palestina merdeka, maka mereka akan berdamai dengan Israel. Dan langkah-langkah perdamaian ini, solusi dua negara ini, itu rusak oleh teroris Hamas. Dan yang aneh bin ajaibnya, warga Konoha, ya, bahkan pemimpin pemerintahnya, kok malah mendukung Hamas, kok malah bangga dengan Hamas. Ini tolol nggak menurut kawan-kawan? Ya, mari kita lihat opini goblok, ya, opini goblok sih menurut saya dari seorang yang mengaku-ngaku pendukung Hamas, ya, kita dengar ya. Pertama tentang kalau Palestina merdeka, tetap akan ada konflik internal antara Hamas dan Fatah. Saya yakin kalian juga sering dengar gitu ya. Iya, samalah di podcast dari Kolbizur juga beberapa kali saya dengar itu statement kalian itu keluar. Iya, kalau misalnya Palestina dimerdeka. Dan itu faktanya memang fakta. Apa yang dikatakan oleh Kolbizur itu fakta. Kan apa yang akan terjadi? Yang perebutan lagi nggak? Ya pasti akan perebutan. Palestina dimerdekakan akan perebutan lagi. Akan perebutan antara lagi. Siapa? Hamas dan Fatah. Ya antara faksi kedua itu, Hamas dan Fatah. Perang lagi. Ya konflik lagi. Konflik lagi. Iya. Sangat disayangkan sekali teman-teman, orang masih menggunakan informasi ini sebagai referensi, sebagai pembahasan bicara Palestina. Kalau hari ini masih ada orang bicara tentang konflik Hamas-Fatah, seolah-olah di sini ada konflik berdarah antara dua kubu yang bersatu di Palestina. Saya bisa pastikan bahwa orang ini nggak update tentang Palestina. Dia masih menggunakan informasi lawas, informasi jadul yang memang sengaja digulirkan oleh media. Ini manusia-manusia so update ya, so update, tapi faktanya ini kawan-kawan ya. Faktanya ya, pemerintah Palestina, otoritas Palestina yang sah sudah mengecam perbuatan Hamas. Artinya di sini Hamas tidak tunduk kepada otoritas pemerintah yang sah dari Palestina. Hamas memberontak, Hamas melakukan sesuatu serangan ya di luar, tidak mewakili pemerintah Palestina yang sah. Ini jelas. Jadi Anda so update, tapi apa yang Anda beritakan semua tidak benar gitu loh. Media-media Barat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masalah di Palestina itu bukan masalah penjajahan, tapi masalah internal politik antara Hamas Fatah. Maka di sini saya akan jelaskan apa sih Hamas Fatah itu, teman-teman. Kalau kalian berpikir bahwa Hamas itu adalah gerombolan tentara yang menggunakan topeng, membawa senjata AK-47, kemudian badan tegak-tegak, maka itu salah. Hamas ini adalah sebuah partai politik. Sama dengan Fatah. Fatah juga partai politik. Hamas gerakan politik. Fatah gerakan politik. Hamas lahir tahun 1987 setelah Intifada pertama. Didirikan oleh Sheikh Ahmad Yassin rahimahullah. Sementara Fatah itu lebih tua lagi usianya, 1964. Didirikan oleh Yasir Arafat. Nama lainnya itu PLO, Palestinian Liberation Organization, PLO. Awalnya Hamas itu adalah ormas, organisasi masyarakat. Tapi tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, Hamas mulai mengubah identitasnya menjadi partai politik karena dia memutuskan untuk masuk dalam sistem pemilu Palestina. Akhirnya 2006 Hamas berhasil memenangkan pemilu Palestina, dan saat itu Ismail Haniyeh diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun pihak Barat nggak setuju, mereka nggak terima dengan kemenangan Hamas melalui sistem demokrasi mereka. Ya akhirnya mereka mulai mengadakan agenda untuk mengadu domba antara dua simpati. Ya, jadi saya tidak perlu panjang lebar dengarkan ocehan manusia yang tidak pernah jujur ya, selalu menyembunyikan fakta. Ya, kalau sekarang pemerintah sah Palestina sudah mengutuk Hamas, Anda mau apa? Anda mau terus mempromosi teroris Hamas supaya mendapatkan simpati dari Indonesia? Sayang sekali, ya. Anda ingin membuat Indonesia mendukung teroris, ya.
Ini berbahaya kawan-kawan. Ini perlu kita viralkan ya, bahwa pemerintah sah dari Palestina, Muhammad Abbas, mengutuk keras perbuatan Hamas menyerang Israel. Itu clear. Artinya apa? Pemerintah Palestina tidak ikut campur dengan Hamas. Jadi biarkan Israel menggempur dan menghancurkan Hamas supaya negara ini damai. Untuk mengingatkan mereka, jangan terlalu sibuk mengurusi keyakinan Kristen Alkitabnya. Itu sudah beda. Lakukan seperti kata Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Jangan kau katakan begitu, tapi kamu urusi agama orang lain, begitu ya. Cerdaslah gitu, cerdas. Tetapi kalau kalian memang mau mengurusi terus-menerus agama orang lain, maka kalian juga harus membuka mata, pikiran, watak, supaya juga bersedia dikoreksi tanpa baperan, tanpa panas, tanpa lapor-melapor. Itu namanya baru dewasa, begitu ya. Jadi mari kita cerdas teman-teman. Karena kami percaya ketika Alkitab dipertanyakan dari sananya hingga nanti, tetap itu akan terjaga. Itu sudah teruji, itu sudah terbukti. Tak pernah kepanasan, malah muncul kebenaran itu ke permukaan, dan itu mengharumkan teman-teman. Semoga kasih Kristus menyadarkan Anda yang sering membaca Alkitab, yang sering membahas Alkitab. Roh Kudus bekerja menerangi pikiran Anda sehingga melihat kebenaran dalam Kristus Yesus. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.